Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Novendi dari Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas statistik bisnis untuk program studi manajemen. Soal yang pertama, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai dengan 2020 sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel sebelah kiri. Terdapat komoditi A, B, C, D, dan E, di mana harganya pada tahun 2019 untuk komoditi A 300 dengan kuantitas 45, kemudian B 350 untuk harganya dengan kualitas 44, kemudian C dengan harga 375 dengan kuantitas 50, yang D dengan harga 400 dengan kuantitas 56, yang E harga 450 dengan kuantitas 60. Dengan komoditi yang sama, pada tahun 2020 harga mengalami perubahan. Untuk A menjadi 325 dengan kuantitas 50, yang B 375 dengan kuantitas 52, yang C dengan harga 400 dengan kuantitas 66, yang D harganya 425 dengan kuantitas 60, dan yang E dengan harga 475 dengan kuantitas 55. Berdasarkan tabel di samping, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks yang pertama atau yang A, less Payres atau IL, yang B, indeks Fast C atau IP, yang C, indeks Drobits atau ID, yang D, indeks Fisher atau IF, yang terakhir E, indeks Edgeworth atau IE. Lanjut untuk menjawab. Yang pertama kita lakukan dengan mencari A, indeks Payres atau IL dengan menggunakan rumus IL sama dengan jumlah HT dikali KO kemudian dibagi jumlah HO dikali KO kemudian dikalikan 100, di mana HT adalah harga pada tahun T atau tahun yang sedang berjalan. HO adalah harga pada tahun dasar, KO adalah kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot atau W. Pertama, kita cari terkait HO kali KO, di mana hasilnya adalah perkalian dari harga tahun 2019 dikalikan dengan kuantitas pada tahun 2019. Contoh, untuk komoditas A dengan harga 300, kemudian kuantitasnya 45, untuk HO-nya adalah 300 dikalikan 45, totalnya adalah 13.500. Kemudian untuk komoditas A pada tahun 2020 dengan harga 325, kemudian dikalikan dengan kuantitasnya dengan jumlah 50, maka HT KO nilainya adalah 16.250, yaitu adalah perkalian dari 325 dikalikan 50. Hal ini juga sama dilakukan untuk komoditas B
C, D, kemudian yang E. Untuk memperoleh nilai total HKO, yaitu dengan kita menjumlahkan total dari semua komoditas, mulai dari komoditas A, B, C, D maupun E, maka kita peroleh nilainya adalah Rp97.050. Sedangkan untuk HT atau HT dikali KO, yaitu dengan hasil dari harga pada tahun 2020 kemudian dikalikan dengan kuantitas di 2020 nilainya 50, jadi hasilnya 16.250. dan seterusnya kita lakukan cara yang sama untuk komoditas lainnya. Kemudian kita peroleh nilai dari HT dikali KO adalah 113.775. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana nilai indeks less pay ratio adalah jumlah HT dikalikan dengan KO, kemudian dibagi jumlah HO dikalikan dengan KO, kemudian dikalikan 100. Dalam soal ini kita peroleh jumlah HT kali KO adalah 113.775 rupiah, kemudian kita bagi dengan 97.050, kemudian kita kalikan dengan 100, maka kita peroleh nilainya indeks IL adalah 117.233. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai indeks less pay ratio menunjukkan harga komoditi mengalami peningkatan dari 2019 sampai dengan 2020. Nilai peningkatannya adalah 17,233%, yang dimana kita peroleh dari hasil 117,233 dikurang 100%. Kemudian kita lanjut dengan nilai komoditas yang sama untuk tahun 2019 maupun 2020 dengan menghitung dengan cara indeks PAS-C, di mana indeks PAS-C dengan rumus IP sama dengan jumlah HT dikali dengan KT, kemudian dibagi jumlah HO dikalikan KT, kemudian dikalikan 100. Di mana dalam hal ini adalah kuantitas pada tahun berjalan, dalam hal ini tahun 2020 sebagai pembobot. Ya, contoh kita melakukan perhitungan dengan menggunakan komoditas A. HO dikalikan dengan KT adalah pada harga di 2019 komoditas A dikalikan dengan kuantitas pada 2020, dalam hal ini nilainya 50, maka kita peroleh 15.000. Kemudian untuk nilai HT dikali dengan KT adalah harga di 2020 untuk komoditas A nilainya adalah 325, kemudian dikalikan kuantitas pada tahun 2020 nilainya adalah 50, maka kita peroleh nilai HT kali dengan KT adalah 16.250. Dan cara ini kita lakukan pada komoditas lainnya dari B sampai dengan E. Maka kita peroleh jumlah dari HO dikalikan dengan KT adalah 106.700. Kemudian untuk nilai HT dikalikan KT adalah 113.775.
Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana nilai IP atau indeks pasca adalah jumlah HT dikalikan dengan KT, kemudian dibagi jumlah HO dikalikan KT, kemudian dikalikan 100. Dalam hal ini jumlah HT kali KT adalah 113.775 dibagi 106.700 kemudian dikali 100. Maka kita peroleh nilainya adalah 106,631. Dengan cara ini kita bisa simpulkan bahwa indeks pasca menunjukkan harga komoditas mengalami peningkatan semenjak 2019 sampai dengan 2020 dengan nilai peningkatannya adalah 6,631%. Ini diperoleh dari 106,631% dikurang 100%. Kemudian kita lanjutkan dengan cara perhitungan menggunakan indeks Drobits, di mana rumusnya adalah ID sama dengan IL indeks Les Payres ditambah IP indeks PACE kemudian dibagi 2, di mana nilai IL adalah 117,233, sedangkan indeks IP nilainya adalah 106,631. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ya. Indeks IL-nya 117,233 ditambah nilai indeks IP 106,331 kemudian kita bagi 2. Nilai indeks ID-nya adalah 111,932. Kita hitung belakang koma hanya 3 angka saja. Maka kita simpulkan untuk nilai indeks Drobits menunjukkan harga komoditas mengalami peningkatan semenjak 2019 sampai dengan 2020. Nilai peningkatannya adalah 11,932%, di mana hasilnya adalah 111,932% dikurang 100%. Kita lanjutkan menghitung indeks Fisher atau IF dengan rumus F sama dengan akar indeks Les Payres dikali indeks pasca, di mana nilainya sama. Indeks IL atau Les Payres sama dengan 117,233. Kita baca 3 angka di belakang koma, sedangkan indeks IP indeks pasca nilainya adalah 106,630. Untuk nilai indeks Fisher-nya sama dengan akar 117,233 dikali 106,631. Kita kalikan dulu, ya, yang 117,233 dikali 106,631, kita peroleh nilainya adalah 12.500,68. Kemudian kita akarkan, maka kita peroleh hasilnya adalah 111,806. Dengan cara perhitungan ini, maka kita bisa simpulkan nilai indeks Fisher menunjukkan harga komoditi mengalami peningkatan dimulai 2019 sampai dengan 2020. Besar peningkatannya adalah 11,806%, di mana diperoleh dari 111,806%
dikurang 100%. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung indeks Edgeworth atau IME atau indeks Marshall-Edgeworth dengan rumus jumlah HT dikali KO ditambah KT, kemudian dibagi jumlah HO dikali jumlah KO ditambah KT, kemudian dikalikan 100. Ya, kita masih menggunakan tabel yang sama. Dari tabel ini kita pertama harus mencari nilai KO ditambah KT, di mana ini merupakan jumlah komoditas pada tahun 2019 ditambah jumlah komoditas pada tahun 2020, maka kita peroleh hasilnya adalah 95. Hal ini kita lakukan untuk komoditas lainnya seperti komoditas B, C, D, dan E. Kita lakukan penjumlahan. Kemudian kita mencari nilai HO dikali jumlah KO ditambah KT, di mana nilai HO adalah harga pada tahun dasar. Ya, untuk komoditas A nilai harganya adalah 300, di mana kita peroleh nilai HO dikali KO ditambah KT adalah 300 dikali dengan 95, maka kita peroleh nilai adalah 28.500. Selanjutnya hal ini juga sama kita lakukan cara pada HT dikali KO ditambah KT, di mana 30.875 adalah jumlah dari 95 dikali 325. Dan ini kita lakukan cara hal yang sama untuk komoditas B, C, D sampai dengan E. Maka kita peroleh nilai jumlah total HO dikali KO ditambah KT adalah 203.750. Sedangkan jumlah HT dikali KO ditambah KT adalah 217.200. Ya, maka dengan nilai kita masukkan pada rumus indeks Marshall-Edgeworth adalah 217.200 dibagi 203.750 kemudian dikalikan 100. Maka kita peroleh nilainya adalah 106,604. Dari hasil penjumlahan atau perhitungan terkait indeks Marshall-Edgeworth, maka kita ambil kesimpulan bahwa harga komoditas mengalami peningkatan untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar 6,601%, di mana nilainya kita peroleh adalah 106,601% kurang 100. Dari beberapa cara perhitungan mulai dari Lesch-Payres, Pace, Brobis, Fisher, dan Edgeworth bisa kita lihat rata-rata kenaikan. Untuk Lesch-Payres kenaikan adalah 17,233%, Pace 6,631. Kalau dilihat nilainya antara nilai Pace dengan nilai Marshall-Edgeworth nilainya hampir sama. Sedangkan untuk nilai Brobis dan Fisher nilainya hampir sama, ia adalah kenaikannya sebesar 11,938 untuk Brobis, sedangkan Fisher adalah 11,806. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai dengan 2020. Di mana tahun 2015 kita lihat di tabel,
nilai jumlah tamunya adalah 465. Kemudian di tahun 2016 jumlah tamunya 445, 2017 470, 2018 386, 2019 adalah 395, sedangkan 2020 nilai jumlah tamunya adalah 350. Pertanyaannya adalah, buatlah ramalan penjualan di tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Untuk mencari semi rata-rata, kita menggunakan rumus yaitu Y aksen menunjukkan tahun sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Sedangkan untuk nilai B-nya sama dengan K2 dikurang K1, kemudian dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Oke, sekarang kita buat tabel untuk menghitung semi rata-rata. Yang pertama, karena jumlah datanya adalah 6, maka dikatakan sebagai nilai genap. Maka kita bagi atas data tersebut menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk tahun 2015 sampai dengan 2017. Kemudian kita cari nilai tengahnya adalah di 2016. Ya, untuk nilai tengahnya. Kemudian untuk kelompok 2 datanya mulai tahun 2018 sampai dengan 2020. Nilai tengahnya ada di nilai 2019. Ya. Untuk K1 jumlah tamunya untuk nilai tengahnya adalah 445 pada tahun 2016. Sedangkan untuk K2 395 pada tahun 2019. K1 dan K2 kita harus buat nilai rata-ratanya, yaitu penjumlahan dari tahun 2015, 2016, 2017, kemudian kita bagi 3, maka kita peroleh nilai rata-rata tamu adalah 450. Sedangkan untuk K2 nilai rata-ratanya adalah penjumlahan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, maka kita peroleh nilainya adalah 377. Setelah kita peroleh nilai rata-rata untuk K1 dan K2, kita lanjutkan untuk menentukan nilai X di 2016 dan 2019 sebagai tahun tengahnya, ya, dimana untuk K1 nilai tengahnya sebagai 0, kemudian untuk sisi bagian atas minus 1, dan sisi bagian bawah kita tulis nilainya 1. Kemudian untuk tahun 2018 kita buat nilainya 2, dan seterusnya 3, 2024 nilainya. Sedangkan untuk tahun nilai X di 2019, di mana di K2 nilainya adalah 0, di mana starting awalnya untuk 2021 dan 2018 minus 1, 2019 minus 2, 2016 minus 3, dan 2015 minus 4. Dari data ini, maka kita bisa melakukan pencarian untuk nilai B, di mana B nilai sebelumnya adalah B sama dengan K2 dikurang K1. K2 adalah nilai rata-ratanya, K2 adalah 377 dikurang 460. Ini merupakan nilai rata-rata dari K1. Kemudian dibagi dari tahun dasar K2. Tahun dasar K2 adalah 2019 dikurang 2016. Maka kita peroleh nilai B-nya adalah minus 27,667. Dengan kita menggunakan rumus rata-rata untuk Y aksen 2016 dengan rumus A ditambah B dikali X, di mana nilai Y aksen 2016 adalah untuk rata-ratanya adalah 460 ditambah
minus 27,667 dikali dengan X, di mana nilai X pada tahun 2016 adalah 9. Nah, sebelum kita lanjut ke angka 9 dari mana, karena sebelumnya ditanyakan adalah ramalan di tahun 2025. Jadi kita buat sampai dengan 2025, di mana nilai X di 2016 adalah nilainya 9 ya. Dengan kita melakukan urutannya aja, mulai dari karena nilai tengahnya di 2015 di sini, berarti ini 1, 2, 3, 4 di 2020, kemudian 2021 adalah 5, dan seterusnya di 2025 adalah 9 ya. Ini nilai 9 diperoleh dari nilai X nya ya. Kemudian kita masukkan lagi, dilanjutkan ke rumus ya. Y aksen 2016 sama dengan 450 dikurang 249 minus 249 diperoleh dari minus 27,667 dikali 9. Maka kita peroleh nilainya Y aksen 2016 adalah 211 tamu. Kemudian dengan metode yang sama kita lakukan cara untuk Y aksen 2019 sama dengan A ditambah B dikali X, di mana nilai A adalah nilai rata-rata K2 itu 337 ditambah buka kurung minus 27,667 dikali dengan X, di mana nilai X-nya di sini adalah 6. Ini nilai X-nya 6 untuk 2025. Maka kita peroleh nilainya adalah Y aksen 2019 adalah 211. Maka kita bisa simpulkan ramalan penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan semi rata-rata, nilai tamu adalah 211. Kita lanjutkan untuk mencari kuadrat kecil dari soal nomor 2 ya, dimana rumus kuadrat kecil adalah Y aksen sama dengan A ditambah B kali X, di mana nilai A sama dengan jumlah Y dibagi dengan N. N ini adalah jumlah data, jumlah datanya adalah 6. Kemudian untuk B sama dengan total jumlah X dikali dengan Y, kemudian dibagi total jumlah X pangkat 2. Oke. Dengan kuadrat kecil kita harus mencari nilai X dengan nilai tahun 2015 dan jumlah tamunya 2015 adalah sebagai berikut, 465. Jadi jumlah tabelnya ini adalah sama ya. Nah, kemudian kita cari total jumlah tamu atau kita singkat dengan nilai Y adalah 2511, di mana 2511 adalah penjumlahan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 untuk total jumlah tamu. Kemudian kita bisa menentukan nilainya, mencari nilai X. Karena ini datanya ganjil, maka kita bisa menggunakan cara dengan membagi dua data ya. Berarti kalau kita lihat nilai tengahnya adalah data nomor 3 dan nomor 4. Itu adalah di 2017 dan 2018. Ini kita berikan nilainya minus 1 dan 1. Dan untuk 2016 adalah minus 3 dan minus 5. Dan seterusnya untuk yang bagian bawah 2018 1, 2019 3, sedangkan 2020 5. Ya, kemudian kita buat juga tabel terkait X kali Y, di mana X-nya ini adalah nilai yang sudah kita peroleh tadi, kemudian dikalikan dengan Y. Y adalah nilai total tamu, di mana di 2019 untuk nilai X kali Y adalah minus 2325 dan seterusnya. Berarti kita kalikan nih minus 5 dengan total jumlah tamu 465, dan cara ini kita lakukan terus sampai di tahun 2020.
maka total jumlahnya adalah minus 809. Kemudian kita cari tabel terkait X pangkat 2. Nah, nilai X nya kita sudah dapat ini minus 5, kita pangkatkan 2 menjadi nilainya 25. Kemudian untuk minus 3 jadi 9, minus 1 menjadi 1, 1 menjadi 1, 3 menjadi 9, 5 menjadi 25. Kemudian kita jumlahkan ya, untuk hasil di tahun 2015 sampai 2020 nilainya ada 70 untuk nilai X nya. Hal ini juga kita lakukan hal yang sama untuk kita bisa mencari nilai X pada tahun 2025. Jadi kalau dilihat ini angkanya adalah angka-angka ganjil ya. Maka untuk nilai X nya di 2025 adalah nilainya 15. Maka kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan jumlah Y dibagi N, di mana jumlah Y adalah 2511, N adalah jumlah data, maka kita peroleh nilai A adalah 418,5. Lanjut untuk kita mencari nilai B. B adalah rumus jumlah X kali Y dibagi jumlah X pangkat 2, di mana nilai jumlah X kali Y adalah minus 809 dibagi 70, maka kita peroleh nilai B nya adalah minus 11,56. Kemudian kita masukkan rumus terkait dengan Y aksennya adalah sama dengan A ditambah BX, di mana nilai A nya adalah 418,5 ditambah minus 11,56 kemudian dikali X. Nah, nilai X nya di tahun 2025 adalah 15. Kita masukkan, maka kita peroleh nilai Y di 2025 sama dengan 245,14. Jadi ramalan penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan jumlah metode kuartil kecil adalah 245 tamu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan cara semi rata-rata total tamunya 211 tamu, sedangkan dengan menggunakan metode kuartil kecil adalah 245 tamu. Lanjutkan untuk soal ketiga, di mana diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai dengan 2020 pada tabel berikut ya. Kemudian itulah peramaan volume penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan kuadratis. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tepat jika peramaan menggunakan metode ini? Nah, untuk tahun 2014 jumlah penjualannya adalah 300, 2015 adalah 290, 2016 adalah 350, 2017 adalah 285, 2018 adalah 325, 2019 adalah 345, dan kemudian dilanjut 2020 adalah 360. Di mana rumus untuk mencari metode kuadratis adalah Y sama dengan A tambah B kali X ditambah C kali X pangkat 2, di mana nilai A sama dengan jumlah nilai Y dikali jumlah X pangkat 4 kemudian dikurang jumlah X pangkat 2 dikali Y kemudian dikali jumlah X pangkat 2 kemudian dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurang jumlah X pangkat 2 kemudian dipangkatkan kembali menjadi 2. Ini rumus untuk mencari nilai A. Sedangkan untuk mencari nilai B adalah jumlah X dikali Y dibagi jumlah X pangkat 2. Sedangkan jumlah C sama dengan menggunakan rumus metode kuadratis adalah N dikali jumlah X pangkat 2 kali Y kemudian dikurang jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y kemudian dibagi N kali jumlah X pangkat 4 dikurang jumlah X pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi menjadi 2. Nah, dari tabelnya ini kita memperoleh data, jumlah data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, dengan jumlah 7 kita bisa ngambil nilai tengahnya adalah di 2017. Berarti kita bisa menentukan nilai X-nya adalah 0. Untuk nilai 2018 X-nya 1, 2019 X-nya 2, 2020 3. Kemudian kita lanjutkan untuk 2016, itu nilai X-nya adalah minus 1, 2015 min 2, 2014 min 3. Kita lanjutkan dengan mencari nilai XY. XY berarti minus 3 dikalikan dengan 300, nilainya minus 900 untuk 2018. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk di 2019 sampai dengan 2020. Jadi pengalian antara X dengan kali Y, ya. Terus kita lakukan cara yang sama, kemudian kita peroleh nilai jumlahnya adalah 265. Ini kita total semua. Sedangkan untuk nilai Y-nya kita total adalah 2255. Sedangkan untuk X pangkat 2 berarti minus 3 langsung dipangkatkan 2 yang nilainya 9. Selanjutnya juga sama, ini minus 2 pangkat 4, minus 1 ya 1, 0 ya pangkat 2 ya 0, 1 ya 1. Jadi kita peroleh nilai ujung atau jumlahnya X pangkat 2 ada 28. Kemudian X pangkat 2 kali Y, dimana X pangkat 2 nya untuk 2014 adalah 9 dikalikan dengan Y nya adalah 300. Jadi kita peroleh untuk 2014 nilai X pangkat 2 kali Y adalah 2700. Dan selanjutnya kita lakukan cara yang sama sampai dengan 2020. Maka kita peroleh jumlah dari X pangkat 2 kali Y adalah 9155. Lanjut untuk X pangkat 4, ya. Berarti nilai X-nya di 2014 kita pangkatkan 4. Di sini nilai X-nya adalah minus 3, pangkatkan 4 adalah 81. Dan cara hal yang sama sampai dengan 2020. Nah, maka kita peroleh jumlah total X pangkat 4-nya adalah 196. Oke. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kita sudah peroleh nilai Y jumlahnya 2255, nilai XY 265, nilai X pangkat 2 adalah jumlahnya 28, nilai X pangkat 2 kali Y adalah 9155, nilai X pangkat 4 adalah 196. Kita masukkan rumus, ya. Dengan rumus, kemudian untuk nilai A-nya ini adalah 315,714. Ini kita peroleh dari awal ya sini. Yang A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4, ya. Dimana nilai jumlah Y-nya adalah 2255, ini 2255, ini sama ya. Kemudian dikali jumlah X pangkat 4, jumlah X pangkat 196, ini 196, ini dikali, kemudian dikurang jumlah X pangkat 2 kali Y, ini nilainya 9155, kemudian dikali jumlah X pangkat 2, ini jumlah X pangkat 2 ada 28, ya. Kemudian dibagi N ini jumlah datanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikali jumlah X pangkat 4 196, kemudian dikurang jumlah X pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2, jadi 28 pangkatkan 2. Maka kita peroleh nilai ujungnya untuk nilai A adalah 315,714. Sedangkan untuk nilai B, ya, dengan menggunakan rumus kuadratis, B sama dengan jumlah X kali Y dibagi jumlah X pangkat 2, di mana nilai jumlah X kali Y adalah 265.
65 dibagi 28. Jadi nilai B-nya adalah 9,464. Di mana nilai E adalah jumlah data. Kemudian untuk nilai C-nya ya dengan rumus N dikali jumlah X pangkat 2 kali Y, kemudian dikurang jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y, kemudian dibagi N jumlah X pangkat 4 dikurang jumlah X pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2. Tinggal kita masukkan aja nilainya. N nya 7, ini 7, nah jumlah datanya adalah 7, kemudian jumlah X pangkat 2 kali Y adalah 9155 ini ya, kemudian dikurang jumlah X pangkat 2 28, kemudian jumlah Y adalah ini Y 2255, kemudian dibagi 7 dikali 196, itu adalah jumlah X pangkat 4, kemudian dikurang jumlah X pangkat 2, kemudian dikuadratkan lagi menjadi 2. Ini hasil perkalian, ini perkaliannya, ini hasilnya ya. Jadi untuk nilai C nya adalah 1,607. Oke, tadi kan pertanyaannya berapa sih jumlah penjualan di 2025? Ya sama ya, 2025 untuk nilai X nya adalah 8. Nih ya, 8. Jadi Y aksen 2025 sama dengan A, ini nilai A 315,714 ditambah B nilainya adalah 9,465 dikali dengan X nya nilainya 8, ini 8, kemudian ditambah C kali X pangkat 2, nilai C nya adalah 1,607, kemudian dikali X nilainya 8, kemudian dipangkatkan 2 ya, kemudian kita turunkan, jadi nilai Y aksen 2025 adalah 494,29. Jadi ramalan penjualan pada tahun 2025 dengan menggunakan metode kuadratis adalah 494 unit. Oke, kemudian kita lanjutkan terkait pertanyaan atau lanjutan dari soal nomor 3. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Ya. Oke, dengan tabel yang sama, dengan nilai X yang sama, kemudian kita masukkan adalah nilai A, B, C. Ini merupakan jawaban dari sebelumnya, di mana nilai A adalah 315,71, B 9,46, dan C adalah 1,61. Ini nilai A. Jadi untuk masing-masing tahun di 2014 jumlah Y-nya adalah 300, X-nya minus 3. Ya. Jadi nilai A-nya ini 315,71 dengan menggunakan kuadratis ya. Untuk Y aksennya. Jadi ini adalah A, ini A dikali dengan B, nilai B-nya adalah ini 9,47, kemudian ditambah C, kemudian dikalikan X pangkat 2, nilai X-nya adalah min 3 ya. Ini kita peroleh ya, aksennya 2014 adalah 301,79, kemudian nilai Y aksennya di 2015 303,21, kemudian 2016 adalah 307,86 ya. Kemudian nilai Y aksennya 2017 adalah 315,71, 2018 adalah 326,79, 2019 adalah 341,07, 2020 ada 358,57 ya. Kita sudah peroleh nilai X-nya dari masing-masing tahun. Kemudian kita coba lihat selisihnya ya. Mana nilai Y ini 300 dikurang nilai Y aksen 301,79, kemudian dipangkatkan 2.
Jadi kita peroleh untuk 2014 adalah 3,19, dan cara yang sama kita lakukan untuk masing-masing tahun. Nah, dari ini kita total adalah 2918. Ini dengan kuadratis ya. Kemudian untuk semi rata-rata, di mana rumusnya A tambah B kali X. A-nya sama ya, ditambah B, B-nya sama, kembalikan X ya, dengan perhitungan sama. Jadi dengan nilai rata-rata kuadratis adalah 3424, kuadrat terkecil adalah 3424. Nah, dari nilai ini kita cari toleransi yang paling kecil. Nah, toleransi yang paling kecil dari tiga cara ini adalah di kuadratis. Jadi bisa dikatakan bahwa ramalan menggunakan metode kuadratis adalah yang paling tepat. Oke. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 menjelaskan suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan drop out. Oke, dari pernyataan dari soal nomor 4 kita ketahui bahwa nilai drop out-nya adalah 10% atau 0,1, atau nilai P sama dengan 0,1. Sedangkan jumlah mahasiswanya adalah 20 mahasiswa. Ini kita konversikan ke dalam nilai N sama dengan 20. Ya. Pertanyaannya adalah P kurang dari 8. Ya. Berapakah mahasiswa yang akan drop out? Untuk menjawab ini kita harus bisa mengetahui dengan cara menggunakan tabel binominal, di mana nilai P dengan R lebih kecil dibandingkan nilai 8, atau sama dengan ya kita breakdown ya terkait nilai P-nya. P mulai dari 0, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Nah, terakhir sampai dengan P7 karena nilainya harus kurang dari 8. Kemudian kita cari menggunakan tabel binominal probabilitas distribusi. Nah, ini saya ambil bagian dari tabel ya, dimana nilai R-nya ini nilai R, ini nilai N. Kemudian untuk nilai P-nya adalah 0,1 ya. Jadi cara bacanya adalah ini untuk nilai P-nya ya, kita ambil 0,1. Ini di sini adalah 0,10. Jadi 0 hingga disebutkan dengan titik 10, berarti itu nilainya sama dengan 0,1. Kemudian nilai N-nya adalah 20. Ini N-nya. Ini ya, N-nya 20, ini N-nya 20. Kemudian nilai R-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini kita bisa lihat nilainya berapa ya. P0 adalah 0,1. P3-nya adalah 0,19 atau 0,190. P4-nya adalah 0,09. P5-nya adalah 0,032. P6-nya adalah 0,009. P7-nya adalah 0,002. Nah, kalau kita jumlahkan adalah nilainya 1.